Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di 57 YouTube channel. Semoga para pemirsa semuanya, kita semua saudara-saudaraku, semoga selalu sehat dan selalu dilimpahkan rezeki yang halal barokah, serta selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Allahumma amin. Dalam kesempatan video kali ini aku akan membahas sebuah judul video dari Ibu Ningsih Tinampi. Kurang lebih judulnya berobat bukan sembuh malah babak belur. Ini merupakan suatu kesalahan saat berobat. Ini suatu kesalahan dalam mencari kesembuhan. Jadi terkadang orang-orang yang terkena santet atau ilmu hitam, guna-guna dan sebagainya, ini kebanyakan pikirannya itu sudah kalut. Jadi asal ada orang pintar mendengar kabar dari saudara, dari teman, dari siapa saja yang bilang di sana ada orang pintar, lalu disamperin. Namanya orang sakit dengan harapan pengen sembuh. Begitu ditatengi malah nggak karu-karuan. Berobat bukan malah sembuh malah babak belur. Jadi buat saudara-saudaraku semua yang mengalami gangguan ilmu guna-guna atau terkena santet, itu tanda-tandanya harus diperhatikan supaya lebih mudah dalam mencari pengobatan. Dan jangan asal vonis semua penyakit itu berasal dari guna-guna, semua penyakit itu berasal dari santet. Itu jangan selalu memvonis begitu. Pertama-tama yang harus dilakukan adalah pemeriksaan medis. Kalau kita sedang merasakan sakit apapun itu harus ke medis dulu, mulai dilakukan pemeriksaan yang lebih detail. Apa sakitnya? Dan kalau penyakit itu memang nggak aneh dan bisa dideteksi dengan alat-alat medis, itu berarti penyakit normal, senormalnya penyakit, dan itu cukup diatasi dengan medis. Tapi kalau penyakitnya itu sudah aneh, dalam arti aneh itu sekarang diperiksa ada, besok diperiksa nggak ada, sekarang diperiksa ada di bagian sini, tiba-tiba besok berubah lagi di bagian sini. Kalau sudah begitu penyakitnya, itu penyakit sudah tidak wajar. Jadi kalau sudah penyakit begini, saudara-saudaraku harus berinisiatif mencari ahli-ahli pengobatan alternatif. Begitu supaya tidak kebelanjur, supaya tidak terlanjur. Misalkan kok belum dioperasi atau apa, nah itu pengobatannya masih normal karena penyakitnya tidak beres. Jadi untuk mengatasi, mendeteksi penyakit-penyakit normal atau tidak normal, wajar atau tidak wajar, itu sebenarnya gampang. Kalau penyakit yang wajar itu yaitu tadi, waktu diperiksa gejalanya begini, diperiksa penyakitnya, oh ada, dideteksi dengan alat medis, alat-alat kesehatan, oh ada, itu normal dan penyakitnya tidak berubah-ubah. Dalam arti tempatnya itu nggak berubah-ubah. Tapi kalau penyakit itu sudah berubah-ubah, berubah tempat, sekarang di sini, besok di sini, besok di sini, besok di bagian ini, itu segera berpikir ini bukan penyakit yang wajar, ini penyakit tidak wajar, ini penyakit yang diakibatkan oleh orang-orang yang dengki kepada diri kita. Kalau sudah begini, segera cari orang-orang ahli dalam bidang ilmu kebatinan atau pengobatan alternatif. Dan mencari pengobatan alternatif juga hati-hati. Jangan asal orang pintar, jangan asal dukun, karena terkadang dukun itu ada yang mengambil kesempatan dalam kesempitan, mengambil kesenangan dari kesusahan orang lain. Itu harus hati-hati. Seperti yang terjadi dalam videonya Ibu Ningsih Tinampi itu. Berobat bukan malah sembuh malah babak belur. Jadi kalau berobat kok pakai dipukul-pukul, pakai kayu, pakai senjata, pakai apa, itu udah gak beres, pengobatan gak beres, sudah dihentikan. Kalau udah begitu segera cari yang lebih ahli, daripada buang-buang duit, habis badan sakit semua, malah nggak sembuh-sembuh, malah loro kabeh. Dan lagi kalau berobat ke orang pintar, hati-hati,
kalau ditanya hari kelahiran, weton, tanggal, itu privasi kita, itu harga diri kita. Weton, tanggal, kelahiran, binti, bapak, ibu, itu privasi kita. Orang lain jangan sampai tahu, apalagi dukun. Kalau dukun itu sampai tahu, wah mudah, dia mau ngisi apa-apa kepada diri kita itu mudah. Dukun itu jangan sampai tahu. Dan kalau memang ahli pengobatan itu memang hebat, dalam arti hebat itu bisa mengobatin orang yang sakit karena santet beginian, sang ahli pengobatan itu tidak perlu menanyakan kamu lahir hari apa, kamu wetonnya apa, itu nggak perlu. Kalau pengobatannya sudah canggih itu. Hati-hati kalau cari berobat, saudaraku. Kalau ditanya hari kelahiran apa, nggak tahu, lupa. Bapakmu namanya siapa? Bapak rahasia, ibu juga rahasia. Udah, pokoknya saya mau berobat, bisa apa enggak? Kalau nggak bisa, aku cari orang lain. Gitu aja. Kita cari kesembuhan, bukan nyari penyakit. Kalau kita mau berobat ditanyain tetek bengek, itu hati-hati. Ya kalau kita didiagnosa, ya sewajarnya, sakitnya apa, keluhannya apa, kan begitu normalnya. Apa yang dirasakan, begitu diagnosanya cukup. Nggak usah tanya bapak ibu wetonnya apa, itu hati-hati kalau ditanyain begitu. Dan lagi tanda-tandanya sakit yang kena guna-guna itu sebenarnya mudah. Cara kambuhnya, deteksi aja dari kambuhnya. Kalau kambuhnya itu istiqomah, dalam arti istiqomah itu waktunya, jamnya. Kenapa kok begitu? Karena ilmu santet atau ilmu guna-guna, ilmu kiriman, sakit yang diakibatkan oleh kiriman orang-orang pelaku ilmu hitam, itu biasanya itu jamnya itu istiqomah. Kalau habis maghrib, maka sang pengirim akan selalu mengisi. Habis maghrib itu diisi. Jadi kalau Anda merasakan sakit-sakit pada waktu habis maghrib, lah kok selalu sakitnya itu habis maghrib, itu bisa dideteksi secara awal bahwa penyakit yang sampai derita itu penyakit kiriman. Kalau sakitnya tengah malam terus gitu, sama itu juga penyakit kiriman. Karena keistiqomahan dari orang-orang yang mengirim tadi, orang-orang yang tidak bertanggung jawab lah gitu istilahnya. Karena orang itu istiqomah, kayak mbak dukun ilmu hitam itu istiqomah orangnya. Kalau nyakitin pasien itu istiqomah. Jadi jam-jamnya itu jarang meleset, ya kalau meleset 5 menit 10 menit lah, itu kalau meleset. Jadi meskipun kita sakit, kita nggak boleh asal-asalan cari orang pintar, tidak boleh. Kita jangan asal-asalan asal dengar berita di sana ada orang pintar, di sini ada orang hebat, orang sakti, wah lalu kita berobat ke sana. Itu jangan asal-asalan. Kalau mau datangi dengan niat cari kesembuhan, tapi kalau sudah ditanyain weton, hari kelahiran, binti, bapak, ibu, itu sudah tidak beres. Kalau sudah begitu lebih baik nggak usah berobat, nggak usah diterusin, cari lagi orang yang lebih ahli. Di negeri ini banyak orang-orang ahli. Karena orang yang bisa mengobatin pasien yang sakit kena guna-guna itu nggak perlu tanya weton, nggak perlu tanya bapak ibu, apa hubungannya itu, nggak ada hubungannya. Itu hubungannya hanya ingin mencari kesempatan dalam kesempitan. Biasanya orang yang tanya weton itu begini, kalau Anda sakitnya itu sembuh dan Anda tidak ngasih kopi, gula, dan uang misalkan, itu nanti orang itu akan mengisi diri Anda dengan demit yang lain. Jadi hati-hati saudaraku kalau cari pengobatan alternatif. Semoga info dalam video ini bisa diambil manfaatnya. Hati-hati dalam cari pengobatan, banyak pelaku ilmu-ilmu yang justru menggunakan ilmu dan memanfaatkan ilmunya dalam menyakiti orang lain.
Semoga bermanfaat. Sampai ketemu dalam video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lima 7 YouTube channel, satu untuk semua.